Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dengan NIM F1E1220057. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar sistem informasi pada bab 11 dengan judul Tantangan dalam Hal Etika dan Keamanan yang diampu oleh dosen pengampu Pak Tri Suratno, Eskom Mkom. Di sini saya berada pada kelompok 11 bersama Afisyah Rama Aziza dengan NIM F1E122135. Etika teknologi informasi. Yang pertama ada bisnis atau etika dan sosial. Penggunaan teknologi informasi dalam bisnis memiliki dampak positif dan negatif. Contohnya, mengkomputerisasikan proses produksi dapat memiliki pengaruh negatif dari adanya penyediaan pekerja manusia, tetapi juga bisa memberikan hasil yang bermanfaat dari peningkatan kondisi kerja dan dapat memproduksi dengan kualitas yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua, ada tanggung jawab etika praktisi atau pendiri bisnis. Pendiri bisnis memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan mengenai berbagai aktivitas bisnis dan penggunaan teknologi informasi yang mungkin memiliki dimensi etika yang harus dipertimbangkan. Yang ketiga, ada etika berbisnis. Etika bisnis berkaitan dengan berbagai pertanyaan etika yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam etika bisnis ditekankan tanggung jawab untuk mengelola perusahaan demi kebaikan semua pemilik kepentingan yang terdiri dari individu atau kelompok dengan kepentingan atau kebutuhan atas perusahaan. Ada 4 prinsip dalam etika berteknologi, yaitu pertama ada proporsional. Hal baik yang dicapai melalui teknologi harus melebihi bahaya atau resikonya. Yang kedua, ada persetujuan berdasarkan informasi. Nah, mereka yang terkena dampak dari teknologi ini harus memahami dan menerima berbagai resikonya. Yang ketiga, ada keadilan. Mereka yang mendapat manfaat maupun tidak dari sini, mereka harus menanggung bagian yang adil dari resikonya. Yang keempat, ada minimalisasi resiko. Bahkan jika dinilai dapat diterima oleh ketiga petunjuk di atas, teknologi harus diimplementasikan dengan sedemikian rupa untuk menghindari semua resiko yang tidak perlu ada. Ada ancaman yang dihadapi perusahaan atau perorangan. Yang pertama, ada serangan virus komputer. Yang kedua, ada kejahatan komputer. Yang ketiga, ada praktik hacking. Yang keempat, ada pencurian di dunia maya. Yang kelima, ada penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Yang keenam, ada pembajakan software. Yang ketujuh, ada pelanggaran hak cipta intelektual. Dan yang terakhir, ada virus dan worm komputer. Kita bahas dari yang pertama, serangan virus komputer. Nah, serangan ini menyebabkan banyak gangguan dalam bisnis. Contohnya yang dialami oleh Research, Microsoft, GM, dan Verizon. Banyak perusahaan seperti Microsoft yang menempatkan prioritas tinggi untuk membuat produk keluar dengan cepat, serta memperkayanya dengan berbagai fitur bukan untuk memperhatikan keamanannya. Akibatnya, mereka akan mendapatkan serangan virus komputer. Nah, yang dimaksud di sini adalah aplikasi Microsoft seringkali adakan berbagai fitur-fitur barunya, tetapi dia tidak memperhatikan keamanan dari fitur barunya ini yang mengakibatkan akan mendapatkan serangan virus komputer. Nah, yang kedua ada kejahatan komputer. Kejahatan dunia maya adalah ancaman yang berkembang bagi masyarakat yang disebabkan oleh penjahat atau tindakan tidak bertanggung jawab dari para individual yang mengambil keuntungan dari penggunaan luas serta kerentanan komputer, dan internet, serta jaringan lainnya. Yang ketiga ada praktik hacking. Nah, hacking adalah penggunaan yang tidak sah dalam sistem jaringan komputer. Jadi, seorang hacker dapat mengakses sistem komputer dan membaca beberapa file tetapi tidak mencuri atau merusak apapun. Ini sebagian hacker yang seperti ini dan juga ada sebagian hacker lainnya lagi mengakses sistem komputer, membaca, bahkan mencuri dan merusak file yang kita punya. Yang keempat, ada pencurian di dunia maya. Nah, kejahatan ini adalah pekerjaan orang dalam yang melibatkan akses jaringan secara tidak sah serta perubahan database komputer untuk penipuan agar dapat menutupi jejak para karyawan yang terlibat. Yang kelima, ada penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Nah, penggunaan yang tidak sah dapat disebut pencurian waktu dan sumber daya. Contohnya, para karyawan perusahaan yang melakukan kegiatan pribadi dengan menggunakan secara tidak sah internet di jaringan perusahaan.
Yang keenam ada pembajakan software. Bajakan software merupakan hasil ilegal karena software adalah hak cipta intelektual yang dilindungi oleh hukum, hak cipta, dan kesepakatan lisensi untuk pemakai. Nah, yang ketujuh ada pelanggaran hak cipta intelektual. Musik, buku yang berupa versi digital dapat lebih mudah ditangkap oleh sistem komputer serta disediakan untuk banyak orang agar dapat diakses atau di-download dalam situs web di internet dan dapat juga dijadikan sebagai file lampiran. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, ada virus dan worm komputer. Virus dan worm ini akan menyebabkan kerusakan di antara banyak pemakai. Mereka lebih sering menghancurkan isi memori hard disk dan alat penyimpanan lainnya. Siklus kopi dalam virus atau worm ini menyebarkan virus tersebut dan menghancurkan data serta software milik banyak pemakai komputer. Nah, ini contohnya seperti kalian memiliki kartu memori. Nah, tiba-tiba kartu memori kalian ini tidak terbaca. Isi-isi foto-foto kalian, memori kalian yang kalian simpan di kartu memori tidak dapat dibaca, bisa jadi dapat disebabkan oleh virus dan worm komputer ini. Nah, ada berbagai isu privasi. Kekuatan teknologi informasi yang dapat menyimpan dan menarik informasi dapat memiliki pengaruh negatif pada hak atas privasi. Contohnya mengakses percakapan pribadi email seseorang dan catatan komputernya. Nah, privasi dalam internet. Internet terkenal karena dapat memberikan anonimitas bagi para pemakai, padahal sebenarnya sangat mudah dilihat dan terbuka oleh pemilik situs web. Contoh informasi mengenai para pemakai internet dapat ditangkap dan dicatat sebagai file dalam hard disk, kemudian para pemilik situs web dapat menjual informasi dari file tersebut dan catatan lain dari penggunaan internet kita ke pihak ketiga. Nah, ini termasuk dalam kejahatan komputer. Hukum privasi. Banyak negara secara keras mengatur perkumpulan dan penggunaan data personal oleh perusahaan dan lembaga pemerintah. Banyak hukum privasi pemerintah yang mencoba untuk menegakkan privasi dari file dan komunikasi berbasis komputer. Ada berbagai tantangan pemberian waktu kesempatan kerja. Penggunaan teknologi informasi telah menciptakan berbagai pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas, serta menyebabkan juga pengurangan yang signifikan atas beberapa jenis peluang kerja. Lalu, isu etika yang paling meledak yang berkaitan dengan privasi di tempat kerja dan kualitas kondisi kerja dalam bisnis ini adalah pemonitoran komputer. Artinya, komputer digunakan untuk memonitor aktivitas dan perilaku dari jutaan karyawan ketika mereka bekerja. Ini sungguh tidak etis bagi mereka karena memonitor setiap individu bukan hanya pekerjaannya saja, serta dilakukan secara terus-menerus sehingga melanggar privasi kerja dan kebebasan pribadi. Ada berbagai isu kesehatan. Nah, penggunaan yang intensif atas komputer ini dilaporkan banyak menyebabkan masalah kesehatan seperti stres di tempat kerja. Ada berbagai isu kesehatan. Penggunaan yang intensif atas komputer ini dilaporkan banyak menyebabkan masalah kesehatan seperti stres di tempat kerja, kerusakan otot leher, kelelahan mata, dan bahkan kematian oleh kecelakaan yang disebabkan oleh komputer. Namun, ternyata ada solusi untuk menghilangkan isu ini, yaitu dengan cara ergonomik atau rekayasa faktor manusia. Tujuannya dari ergonomik ini adalah untuk mendesain lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi orang-orang untuk bekerja di dalamnya sehingga meningkatkan moral serta produktivitas karyawan. Ada manajemen keamanan teknologi informasi. Nah, tujuan dari manajemen keamanan ini adalah untuk akurasi, integritas, dan keamanan proses serta sumber daya semua sistem informasi. Jadi, manajemen keamanan yang efektif dapat meminimalkan kesalahan, penipuan, dan kerugian di dalam sistem informasi saling menghubungkan perusahaan saat ini, para pelanggan, pemasok, dan stakeholder contohnya. Berikut cara penting untuk melindungi data dan sumber daya jaringan komputer. Yang pertama ada enkripsi. Nah, enkripsi melibatkan penggunaan algoritma matematika khusus untuk mengubah data dari digital ke dalam kode acak. Metode ini paling banyak digunakan adalah kunci publik dan pribadi yang berbeda untuk setiap orang. Yang kedua ada firewall, berfungsi sebagai penjaga gerbang sistem yang melindungi intranet, perusahaan, jaringan lain perusahaan dari penerobosan. Dengan menyediakan saringan dan point transfer yang aman untuk akses dari internet serta jaringan lainnya.
Firewall menyaring semua lalu lintas untuk password yang tepat atau kode keamanan lainnya, dan hanya menginginkan transmisi susah untuk masuk serta keluar dari jaringan. Ada pertahankan dari serangan pengingkaran layanan. Nah, serangan besar atas e-commerce dan situs web menunjukkan bahwa internet sangat rentan dari hacker dan serangan pengingkaran layanan yang terdistribusi. Adapun mempertahankan diri dari serangan tersebut, yaitu menegaskan kebijakan keamanan, monitor dan blokir peningkatan lalu lintas, saling alamat IP palsu, dan koordinasikan keamanan dengan penyediaan jaringan. Nah, pemonitoran email. Email merupakan salah satu tempat favorit untuk para hacker agar dapat menyebarkan virus komputer dan menerobos masuk ke dalam jaringan komputer. Email juga merupakan medan tempur untuk berbagai usaha oleh para perusahaan untuk menegakkan kebijakan atau pesan ilegal, personal, atau yang merusak oleh para karyawan, serta atas kebijakan tuntutan dari berbagai karyawan oleh pihak lainnya yang melihat kebijakan semacam itu sebagai pelanggaran atas hak privasi. Ada alat keamanan lainnya. Yang pertama ada kode keamanan. Di dalam kode keamanan biasanya sistem password bertingkat digunakan untuk manajemen keamanan. Nah, yang kedua ada pembuatan cadangan file atau backup file, menduplikasi berbagai file, data, atau program. Nah, yang ketiga ada pemonitor keamanan. Pemonitor keamanan sistem adalah program yang memonitor yang menggunakan sistem komputer dan jaringan serta melindungi mereka dari penggunaan tidak sah, penipuan, dan kehancuran. Yang keempat ada keamanan biometris. Keamanan biometris adalah bidang keamanan yang mengalami pertumbuhan yang pesat saat ini, atau alat keamanan yang bisa disediakan oleh peralatan komputer yang mengukur ciri khas fisik yang membedakan setiap individu. Contohnya seperti sidik jari, verifikasi muka, atau suara. Yang kelima ada sistem toleransi kegagalan. Banyak perusahaan yang juga menggunakan sistem komputer pentoleransi kegagalan atau fault tolerant yang memberikan kemampuan failover untuk mendukung berbagai komponen ketika terjadi kegagalan sistem. Sistem ini dapat memberikan kemampuan fail-safe dengan sistem komputer tetap beroperasi. Ada pengendalian dan audit sistem. Yang pertama, pengendalian sistem informasi atau information system control adalah metode dan alat yang berusaha untuk memastikan akurasi, validitas, dan kebenaran aktivitas sistem informasi. Pengendalian sistem informasi harus dikembangkan untuk memastikan entry data, teknik pemrosesan, serta output informasi yang tepat. Yang kedua ada mengaudit keamanan teknologi informasi. Manajemen keamanan teknologi informasi harus secara periodik diperiksa atau diaudit oleh karyawan, bagian internal audit di perusahaan atau auditor eksternal dari kantor akuntan publik. Profesional. Tujuan penting lainnya dari audit sistem bisnis ini adalah menguji integritas dari jejak audit. Nah, kita akan membahas studi kasus mengenai Geisinger Health System dan DuPont tentang manajemen keamanan. Nah, Geisinger Health System ini merupakan sebuah jaringan perawatan kesehatan di Danville dan Pennsylvania untuk melindungi data pasien dari akses dan pengungkapan tidak sah, dan juga program ini dapat mempermudah dokter dan pasien dalam memesan pengobatan, memasukkan catatan kemajuan pasien, serta berkomunikasi antara dokter dengan pasien. Pasien juga dapat mengakses informasi medis mereka melalui internet. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang dilakukan Geisinger Health System untuk melindungi keamanan sumber daya data mereka? Apakah peralatan ini memadai? Nah, menurut kami yang dilakukan adanya peralatan ini seperti biometrik, token elektronik, VPN, dan metode ekskripsi yang digunakan itu sudah sangat bagus dalam mengakses jaringan agar tetap aman. Dalam menjaga data pasien, emang seharusnya perawat menggunakan identifikasi token elektronik untuk meminimalisir pembobolan yang tidak diinginkan. Yang kedua ada membahas tentang DuPointco ini. DuPointco ini jaringan pengendalian proses dalam sistem produksi perusahaan. Contohnya perusahaan minyak gas alam. Peralatan yang digunakan DuPointco ini adalah firewall untuk mengendalikan akses dan menggunakan software untuk pengendalian yang hampir sama. Nah, di sini ada pertanyaan, peralatan keamanan apa saja yang diterapkan DuPont untuk melindungi jaringan pengendalian proses mereka? Menurut kami, apakah peralatan ini memadai? Nah, menurut kami, peralatan yang digunakan DuPont ini sudah memadai dalam jaringan untuk pengendalian proses produksi karena menggunakan software firewall.
yang merupakan sebagai penjaga gerbang sistem yang dilindungi intranet perusahaan dari penerobosan jaringan perusahaan lain. Yang ketiga ada pertanyaan mengenai apa saja langkah-langkah lainnya yang dapat dilakukan Geisinger dan DuPont untuk meningkatkan keamanan data dan sumber daya jaringan mereka. Nah, menurut kami di sini langkah lainnya yang bisa dilakukan oleh Geisinger dan DuPont dalam melakukan pemonitoran komputer. Nah, artinya komputer digunakan untuk memonitor produktivitas dan perilaku dari karyawan atau perawat ketika mereka bekerja. Pemonitoran komputer dilakukan agar atasan dapat mengumpulkan berbagai data produktivitas karyawan untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan berkomentar di bawah video ini. Nanti akan saya jawab pertanyaannya satu-satu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.